Nah, saya bisa ceritakan, waktu saya lihat perusahaan ini bagus, saya kumpulkan teman-teman saya. Teman-teman saya dari berbagai macam suku, ada yang Tionghoa atau yang disebut Aseng. Jadi saya bilang, ini daripada asing yang milikin, kenapa enggak kita, kalian para Aseng, teman-teman maupun yang lain, ayo kita milikin. Mereka tanya sama saya, bagaimana? Saya bilang, gampang, siapin aja dananya, saya bikin asing ini keluar barangnya. Jadi waktu itu saya direktur utama, apa yang saya sebut itu pasti bereaksi market. Tapi waktu itu memang saya menyebut ingin membeli sesuatu barang, itu asingnya ketakutan. Kebenaran saya nggak sekolah tinggi, Pak. Jadi saya main seruduk aja. Kalau ikutin aturan, saya nggak berani ngomong begitu karena di aturan nggak boleh. Jadi saya bilang hari itu, saya ingin beli Bank Senturi yang sedang bermasalah waktu itu. Itu semua asing tidak setuju. Dia lepas barang itu semua. Akhirnya teman-teman saya beli semua. Akhirnya sekarang pemiliknya adalah orang Indonesia asli semua, Pak. Jadi Citra Marga ini udah nggak ada asing. Kalaupun ada Aseng 1-2 orang gitu. Jadi kita boleh berbangga lah, ini kita tarik kembali Citra Marga, dan saya pikir ini sesuatu perusahaan yang besar. Dan kenapa saya bilang besar? Dia punya omset untuk dalam kota 600.000 kendaraan per hari. Memang biaya pembangunannya cukup besar. 600.000 kendaraan kali 9.500 rupiah. Kurang lebih hampir 6 miliar, 5,4 miliar per hari. Bagian Jasa Marga separuh, bagian Citra Marga separuh. Tetapi uang itu dipakai untuk pembangunan. Pembangunan jalan tol lain. Bahkan kita lagi mau bangun dari Priuk sampai Peluit, itu kurang lebih 9,7 kilo. Itu biaya anggarannya kurang lebih 13,5 triliun. Lalu kita mau bangun, sekarang kita sudah ada Soreang Pasir Koja di Jawa Barat, di Bandung. Dari Pasir Koja kita mau mengurai kemacetan di Bandung kota, kita akan bikin jalan menembus Gatot Subroto, Soekarno-Hatta sampai Pasopati. Itu kurang lebih 9 triliun. Jadi 22,5 triliun kita butuhkan. Kita bukan hanya butuhkan modal, kita juga butuhkan tenaga-tenaga. Dalam kesempatan ini saya tantang wisudawan-wisudawan baru. Ayo bergabung di kami. Kita butuh tenaga kita, tenaga Indonesia sendiri. Dan jangan biarkan proyek-proyek bagus ini dikerjakan oleh orang lain, orang asing. Kita harus mampu dan aku yakin bahwa kita bisa. Dan tadi saya bicara dengan Pak Kemal, bahwa LSPR ini kan bukan hanya public relation aja, bukan, diajarin bisnisnya, akuntansinya, semua diajarin. Jadi saya bilang, banyak tempat-tempat yang kita bisa siapkan, dan saya butuh fresh graduate sambil kita grooming, karena jujur Citra Marga ini perusahaan yang sudah mungkin 40 tahun, dan staff-staff kita getting older semuanya, jadi kita perlu grooming yang muda-muda. Makanya saya menantang teman-teman, adik-adik wisudawan, kalau yang mau bergabung kepada kami silakan. Tapi ya memang kerjanya bukan di back office saja, tetapi kadang-kala di lapangan. Tetapi percayalah, di lapangan juga cukup menarik dan cukup enak. Ya, jadi kalau nanti mau, nanti hubungi saya. Dan saya juga mungkin dari sesi bisnis saya juga ceritakan, saya juga pedagang nasi kuning 3.000 rupiah. Nah, mungkin orang bertanya, kenapa saya dagang nasi kuning 3.000 rupiah?
Tadi Pak Kemal nanya, kenapa nggak kasih gratis? Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000. Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung. Gitu. Nanti saya ceritain kenapa untung. Saya harus ceritakan juga, tadi bicara dengan Pak Kemal. Kok nggak dikasih gratis aja? Kalau saya kasih gratis, saya memonopoli sedekah itu dan saya memonopoli pahala itu. Tapi kalau saya jual 3.000, saudara-saudara kita yang biasa makan 10.000, dia bisa makan 3.000, dia bisa sedekah buat orang lain yang di bawah dia 3.000 juga, dia mesti save 4.000. Jadi bukan bisnis aja yang nggak boleh dimonopoli, sedekah juga nggak boleh monopoli, pahala juga nggak boleh dimonopoli. Nah, saya tekankan, siapapun yang ingin ikut program nasi kuning saya, kemarin siang baru dibuka di Kelurahan Menteng, Jalan Anyar, bekerja sama dengan SMP negeri setempat. Itu nasi kuning, tapi dia seminggu sekali. Saya biasa buka Senin sampai Jumat, kita udah ada 12 outlet. Saya ada di Semarang, di depan markas tentara Kesatriaan, di Bandung, di depan markas Yonsipur, sama di Jalan Banten, situ ada 2. Terus kita ada di Cimanggis, Karawang, dan Jakarta. Jakarta cukup banyak kita. Di kantor Sunter, di Masjid Baba Alun, di daerah Warakas, Papango. Nah, itu nasi kuning, program nasi kuningnya kita harus beli dari warung setempat. Saya bilang, nggak boleh kita masak sendiri, catering sendiri. Selama masih ada warung setempat, kita harus beli dari warung setempat. Ada 5 warung, kita gilir. Hari Senin warung pertama, Selasa warung kedua, dan seterusnya. Mereka tanya, kenapa? Saya bilang, kita mau sedekah. Mereka mau cari nafkah, warung-warung kecil setempat. Kita mau mencari pahala, cari barokah. Mereka mau cari uang buat anak-anaknya sekolah. Kalau mereka jual 10.000, kita di sampingnya jual 3.000. Yang dapat bukan barokah dari mereka, sumpah serapah. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Jadi saya bilang, selain kita membantu kaum duafa, kita harus berdayakan warung setempat, bukan kita matikan. Supaya berkahnya itu kebagian semua. Kaum duafanya kebagian, warung UMKM-nya kebagian, supaya semua barokah, everybody happy, kitanya pun juga happy. Nah, sekarang ini memang sudah mulai banyak, dan saya menantang juga, kalau ada teman-teman atau adik-adik atau keluarganya, adik-adik yang mau buka warung nasi kuning, ini khusus buat kaum duafa dan fakir miskin. Ini bentuk rasa terima kasih saya. Saya rela subsidiin setiap hari. Bukan mau ria atau sok-sokan, bukan. Tapi saya berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Saya dari pedagang asongan, anak jalanan, sampai saya jadi hari ini. Saya pasti ini ada rahasia Allah yang dititipkan kepada saya. Dan rezeki orang banyak dititipkan pada saya. Ini bukan saya punya. Saya bersyukur itu 6 Februari 2018 warung itu saya buka. Saya cuman kasih 100 juta, warung itu sudah 2 tahun. Dan duitnya malah surplus. Sedekah saya mau lebih pun, saya rencananya 1.000 porsi per hari, subsidinya itu kalau 10.000 saya jual 3.000, subsidi 7.000, berarti 7 juta satu hari. Untuk 250 hari kerja, saya siapkan 1.750.000.000 untuk mensubsidi. Tetapi uang itu tidak pernah terpakai. Inilah yang dikatakan waktu itu oleh guru saya dan ayah angkat saya juga, yaitu almarhum Buya Hamka. Fastabikul khairat, kalau kamu mau berbuat kebaikan di jalan Allah, pasti Allah cariin duitnya. Padahal saya mau keluar duit sendiri, tapi dicariin duitnya. Nah, sekarang ini warungnya udah ada 12, di Banjarmasin juga ada, dan warung itu memang kita khususkan buat kaum duafa dan fakir miskin, dan kita beli dari warung setempat, dan tidak boleh dibungkus.
bawa pulang, harus makan di tempat. Karena apa? Kita sadar masyarakat kita masyarakat yang kreatif dan pinter. Kalau dibungkus ntar dijual 6.000, mereka cari untung di situ. Jadi harus makan di tempat. Jadi nggak boleh dibungkus dibawa pulang. Kecuali makanan ini tidak habis, kami bungkus, kami bagiin ke lampu merah, kasih gratis, nggak dijual. Jadi mungkin nasi kuning sudah, bisnis sudah, dan saya tantang siapa yang mau buka nasi kuning, ayo, yang mau ikut gabung di perusahaan, ayo, ya kan. Sekarang perusahaan ini jujur saya juga kaget-kaget. Dulu mimpi punya pegang uang 22 juta aja kayaknya susah setengah mati. Tahu-tahu proyek dikasih 22,5 triliun dari pemerintah. Ini satu kepercayaan yang luar biasa. Anak jalanan loh, anak kampung, dan saya cuma punya mimpi satu di terakhir.